Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada tanggal berapa? Tanggal 4 April 4 April 2024 malam Jumat ya, tepatnya malam Jumat. Iya. Ya, alhamdulillah saya sebetulnya ulang tahun. Alhamdulillah. Ulang tahun 4 April 76 1976. Jadi umur saya sudah bertambah 48, nih. 48. Atau pada hakikatnya sih berkurang ya. Berkurang, benar. Berkurang, hakikatnya berkurang. Jadi ini kita kegiatan itikaf ya, itikaf di Masjid Al-Makbuloh, Iya. Desa Nagra, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung ya. Ya, alhamdulillah Bapak O ini udah sering itikaf ya. Itikaf enggak hanya malam-malam ganjil, jadi udah sering, jadi enggak Ramadan aja, jadi kita itikaf, sering itikaf. Dan biasanya diisi taklim wa taklum ya. Dan taklim wa taklumnya juga gantian. Jadi saya taklim, nanti giliran Pak O juga taklim pada saya. Itu dibiasakan harus begitu ya. Jadi jangan satu arah, jangan satu arah. Jadi harus dua arah. Jadi saya memberikan tausiah, Pak O juga memberikan tausiah, artinya ada yang saling bermanfaat ya. Siapa tahu saya dalam hal tertentu saya kurang, nanti diisi oleh Pak O dalam hal yang lain gitu ya. Jadi waktu iman, jadi kita akan berbincang-bincang, ada 4 ya, 4 saya mungkin 5 ya, ditambah 5. Jadi kita tuh ada tingkatan ya Pak O ya. Kita seperti kita ketahui bahwa tingkatan kita itu adalah ada syariat, kemudian ada tarikat, kemudian ada hakikat, dan ma'rifat. ada ma'rifat. Di atas ma'rifat sebetulnya ada sebuah makom malaikat. Ya. Jadi di atas ma'rifat masih ada lagi makom malaikat, dan di atas malaikat itu ada makom lagi yang lebih tinggi lagi yang hanya dihuni oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW dia hanya sendiri di makom tertentu, paling tinggi di antara para makhluk Allah. Jadi ada makom paling tinggi itu hanya dihuni oleh seorang Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi gini, seorang yang mau masuk ke tarikot itu dia harus melalui seperti anak tangga yang bernama makom syariat. Jadi dia tidak bisa langsung loncat ke makom tarikot kalau dasar-dasar syariat belum dipenuhi. Betul. Tapi bukan berarti setelah masuk ke makom tarikot dia kedudukannya lebih tinggi daripada makom syariat. Tidak demikian. Jadi seperti begini Pak O. Jadi seperti seorang bapak berdiri di lantai pertama. Betul. Ya, di lantai pertama sebelum naik tangga di makom syariat. Kemudian anaknya yang nomor 1 anaknya yang paling bungsu dia di makom tarikat misalnya. Misalnya dia tingginya 120 cm. Iya, betul. Sedangkan bapaknya 180 cm. Nah, misalnya anak tangganya berukuran 30 cm. Nah, 30 cm ditambah 120 cm itu baru 150 cm. Tetapi bapaknya 180 cm. Walaupun bapaknya berada di makom syariat, dia kedudukannya masih lebih tinggi daripada anaknya yang sudah naik ke makom tarikot. Ya. Jadi begitu. Jadi walaupun misalnya seseorang masih ada di makom syariat, taruhlah misalnya kita ketahui yang betul-betul syariat di Indonesia itu seperti Khalid Basalamah. Khalid Basalamah itu syariat, memegang teguh syariat. Ya. Makanya beliau menentang hakikat, ma'rifat dan lain sebagainya. Yang mengawang-awang dan lain sebagainya, beliau menentang. Tetapi dia tinggi sekali di makom syariat. Ya. Kedudukannya bisa lebih tinggi yang daripada orang yang sudah makom torikot tetapi setengah-setengah. Betul. Jadi walaupun dia berada misalnya dia sudah naik tingkat di makom torikot, tapi kalau misalnya setengah-setengah, kedudukan di makom syariat bisa lebih tinggi kalau dia full. Ya.
Ya, nah itu Khalid Basalamah itu sangat menguasai di makom syariat. Makanya kalau dia membaca ayat, dia plek-ciplek apa yang ada di ayat Al-Quran gitu. Ada orang yang bermakom torikot dan bermakom hakikat, dia sudah naik tingkat gitunya. Tapi kedudukannya di makom torikot itu masih kecil. Seperti kita gitu. Masih seperti kita gitu, masih sedikit-sedikit mengetahui sedikit-sedikit gitu. Itu belum tentu lebih tinggi kedudukannya dibanding orang yang menguasai di makom syariat. Betul. Menguasai penuh. Betul. Ya. Sama seperti anak SD yang menguasai sempoa aritmatika. Kadang dia lebih pintar daripada anak SMA yang tidak mengetahui cara menghitung cepat. Kan ada itu di cerdas cermat aritmatika di tingkat internasional, ada seorang anak yang masih kecil, anak SD gitu ya, dia menguasai cara menghitung cepat perkalian, pembagian itu kan 3 digit, 4 digit dalam hitungan detik dia bisa menghitung cepat. Padahal dia kedudukannya di anak SD. Dia bisa lebih pintar daripada seorang anak SMA yang hitung 25 kali 25 saja sudah mikir gitu. Kalau dia misalnya ini, nah itu ibarat seperti itu. Jadi seorang yang sudah pindah ke makom torikot tidak bisa dia serta-merta merendahkan orang yang masih berada di makom syariat. Betul. Ya, itulah definisi kita tidak boleh merendahkan ajaran orang lain. Betul. Ya, siapa tahu kita kedudukan orang lain yang kita rendahkan itu dia lebih tinggi. Ya, betul. Walaupun kita sudah naik makom gitu. Jadi siapa yang paling makom yang paling tinggi itu ya Nabi Muhammad. Betul. Nabi Muhammad itu paling tinggi di makom syariat, paling tinggi di makom torikot, paling tinggi di makom hakikat, paling tinggi juga di makom ma'rifat, dan beliau sendiri lebih tinggi lagi dari makom malaikat. Ada lagi satu makom yang hanya dia sendiri yang berada di situ. Jadi paling tinggi di antara para makhluk Allah, yang hanya Nabi Muhammad sendiri yang ada di situ. Ya. Jadi begitu mungkin dari saya. Jadi pembukaan saja ini, jadi pemanasan. Jadi jangan sampai kita merasa makom kita yang paling tinggi. Betul. Ya, karena kita sudah naik di torikot, kita dengan gampangnya mengkafirkan atau merendahkan atau ini masih cetek, itu nggak boleh. Itu namanya sombong. Ya, kita tidak tahu mana kedudukan kita lebih tinggi dari itu. Ya, kemudian saya mungkin akan mengajarkan sedikit tentang Yahusirullah, Yahudatullah, Yahusifatullah, Yahujudullah. Ya, mungkin nanti disclaimer karena ini bahasannya cukup dalam. Jadi Yahusirullah, sirullah, rahasia Allah. Ya. Iya betul. Hudatullah, zat Allah. Yahusifatullah, sifat Allah, dan Yahujudullah, wujud Allah. Kemudian ditambah lagi af'alullah, ciptaan Allah. Tapi nanti mungkin pembahasan ini akan saya kemukakan di kemudian hari. Ini sebagai pemanasan saja. Zikir itu, zikir sufi itu boleh. Kalau sudah pindah ke makom tarikat boleh diucapkan ya. Yahusirullah, Yahudatullah, Yahusifatullah, Yahujudullah boleh. Terutama misalnya ada yang mengamalkan sirullah. Sholat sirullah itu ada ya. Itu boleh. Jadi kita tidak boleh mengatakan sholat sirullah bid'ah dolalah dan lain sebagainya, tidak. Karena orang yang sudah berada di makomnya itu boleh atau sunnah untuk melaksanakannya. Orang yang sudah mencapai makomnya itu boleh melaksanakannya. Ya. Jadi untuk mengetahui rahasia Allah itu ada yang namanya sholat sirullah. Ya. Sirullah sendiri kan rahasia Allah. Untuk mengetahui rahasia Allah itu apa sih gunanya mengetahui rahasia Allah? Jadi Allah itu sangat rahasia sekali. Jadi kita untuk menguasai suatu hal kita harus menguasai rahasianya kan. Sama seperti misalnya kita masakan yang enak itu ada rahasianya. Pakai pecin lah atau pakai ini. Nah kita untuk mengetahui sedikit banyaknya ya kita sirullah. Ada yang bilang jangan melakukan sirullah gitu karena tidak diperintahkan anu gitu misalnya kan. Kalau sudah sampai makomnya laksanakan aja. Tapi kalau belum sampai makomnya jangan mengatakan ini bid'ah, sesat dan lain sebagainya.
karena belum sampai makomnya. Yang tadi saya bilang, orang syariat fokus di dalam syariatnya, orang torikot fokus di dalam torikotnya, orang yang hakikat fokus di hakikatnya, orang ma'rifat fokus di ma'rifatnya. Kalau boleh saya gambarkan seperti ini. Jadi orang syariat itu seperti Nabi Musa alaihissalam. Itu syariat karena dia berpikir selalu logika. Nabi Musa kemudian Nabi Ibrahim itu masih syariat. Karena dia masih berpikir logika, ini apakah Allah bintang ini? Dia masih berpikir logika. Ya, betul. Ternyata bukan Allah, karena bintang nggak mungkin pagi-pagi kok nggak ada bintang. Ya. Kemudian juga bukan matahari, karena malam hari nggak ada matahari misalnya kan gitu. Itu masih berpikir logika. Itu berarti masih berada di makom syariat. Syariat, betul. Nah kemudian yang makom tarikat itu yang paling terkenal adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani walaupun di makom tarikat, dia kedudukannya bisa tinggi sekali dan bisa melampaui makom ma'rifat. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa tarikat yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani lebih disukai. Contohnya oleh Syekh Ahmad Kanji itu ya. Syekh Ahmad Kanji menyukai tarikatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan sebagainya kan gitu. Nah, itu artinya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani walaupun rajanya para wali, dia masih kedudukannya masih di makom tarikat. Ya. Kemudian makom hakikat itu kebanyakan dihuni oleh seperti Nabi Khidir alaihissalam. Hakikat. Jadi dia selalu berbicara di luar nalar manusia. Di luar nalar manusia itu misalnya dibunuh kan gitu kan, ada kisahnya ya. Membunuh anak muda, kemudian membolongi perahu gitu ya kan. Kemudian dia minta upah kepada yang ini kan gitu kan. Itu waktu perjalanan dengan Nabi Musa, Nabi Khidir itu sudah ada di makom hakikat. Tapi bukan berarti Nabi Khidir ini lebih tinggi dari Nabi Musa. Belum tentu juga, hanya Allah yang tahu gitu ya. Jadi belum tentu juga kedudukannya gitu. Karena Nabi Musa juga ditinggikan oleh Allah kan gitu. Termasuk kategori ulul azmi dan lain sebagainya gitu. Jadi yang tadi yang saya bilang, ketika berada di makom syariat tetapi misalnya menguasai sangat tinggi, dia bisa kedudukannya lebih tinggi daripada seorang yang setengah-setengah di makom torikot. Torikot, betul. Nah, gitu ya. Nah, jadi makom si Nabi Khidir alaihissalam dan filsafat, akidah filsafat itu kedudukannya ada di makom hakikat. Hakikat, betul. Seperti Aristoteles, Plato. Itu semua di makom hakikat. Jadi itu dia akidah filsafat semua itu adanya di makom hakikat. Walaupun misalnya tingkatannya Plato mungkin segini gitu kan. Bisa jadi kedudukannya si Plato ini kedudukannya lebih rendah daripada Syekh Abdul Qadir Jalani yang masih di makom torikot. Karena Syekh Abdul Qadir Jalani dia rajanya Pahlawi, dia menguasai banyak hal kan gitu. Kemudian di makom makrifat itu yang kita kenal adalah seorang sufi ya terkenal, namanya itu seorang perempuan ya, Rabi'atul Adawiyah. Dia Rabi'atul Adawiyah itu yang terkenal kalimatnya, jika aku beribadah hanya menginginkan surgamu, maka berikanlah jangan aku masukkan ke dalam surgamu. Jika ibadahku karena takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Jadi jangan dikasih, pokoknya jangan dikasih surga dan neraka kalau ibadahnya hanya mengharapkan surga dan neraka gitu. Karena bagi Rabi'atul Adawiyah cukup bagiku adalah Allah. Jadi dia tidak perlu surga, tidak perlu neraka gitu kan. Tidak takut neraka, tidak perlu surga gitu. Jadi dia semata-mata ibadah ya karena Allah. Itu sudah di makom ma'rifat gitu. Walaupun kedudukannya ya mungkin masih di bawah Nabi kan gitu. Walaupun kalau dia ada di makom ma'rifat tetapi Nabi udah paling tinggi gitu kedudukannya. Jadi Nabi Muhammad itu di makom syariat ada, di makom torikot ada, di makom hakikat ada, di makom ma'rifat ada, dan beliau sendiri juga ada di atas makom malaikat. Ya mungkin ini pembukaan aja daripada nanti terlalu banyak pertanyaan gitu ya.
Silakan kalau ada pertanyaan di komentar ya. Ya, oke. Segitu Ya, saja. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Begini Pak Heri, So. saya kira aku kenapa saya pikir ini menyangkut masalah pribadi sakit gitu ya, kok badan lesu gitu. Apa akibat ada akibat dari saya apa yang dikatakan oleh Pak Heri tadi itu baru tarikatnya setengah-setengah, sebab apa yang dijalankan yang diperintahkan oleh mursyid itu belum semua dijalankan amaliyah tiap harinya itu. Nah itu apakah akibat daripada itu? Bahkan saya udah pernah nanya ke orang bisa katanya. Itu Pak Wa bergelut katanya, dulu Pak Wa kan orang luar katanya. Jadi ada sedikit ilmu hitam karena ilmu putih katanya. Ilmu torikoh itu kan luar biasa, mungkin tidak kebadanan atau gimana itu masalah. Nah itu untuk sementara demikian saya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada pertanyaan, apakah yang terjadi itu ada PAO itu ada sihir atau apa ya, ada atau ilmu hitam dulunya, wallahu alam. Wallahu alam. Betul. Hanya Allah yang tahu dan mungkin PAO sendiri yang tahu. Sebetulnya yang bisa menguasai, yang paling menguasai diri sendiri selain Allah Subhanahu wa taala ya diri sendiri. Jadi yang paling tahu sebetulnya hati nurani PAO. Betul, ya. Jadi biar PAO bisa mengenal dirinya, agar bisa mengenal Tuhannya, PAO harus mengenal dirinya dulu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang dapat mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Maka yang paling baik itu mungkin PAO harus berzikir dengan sepenuh hati dan ikhlas ya. Betul. Jadi zikir apapun yang PAO ini, la ilaha illallah sudah kalimat yang tertinggi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah kalimat yang tertinggi ya. Jadi itu aja didawamkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan harus ikhlas sebanyak-banyaknya. Karena afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah. Itu bisa coba diusir sihir itu bisa dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan sepenuh hati. Jiwa raga didawamkan sebanyak-banyaknya. Karena itu afdhalul dzikri itu dzikir yang seabdol-abdolnya, cabang iman yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Itu saja. Jadi sihir manapun bisa hilang dengan kalimat la ilaha illallah gitu. Jadi sugestikan kalimat la ilaha illallah ke dalam diri kita. Sugestikan gitu. Ini bisa menyembuhkan ini. Hanya Allah yang memberikan penyakit, hanya Allah juga yang bisa mengobatinya gitu. Itu mungkin cobaan istidraj bagi kita semua. Itu apakah cobaan daripada cobaan semua. Karena saya lihat Allah sudah naik tingkat ya, naik tingkat ke makrom torikot dan lebih mau mendekati makrom hakikat karena akidah-akidah filsafat dan lain sebagainya, tapi mungkin masih sedikit-sedikit. Nah sedikit-sedikit itu bisa tambahi. Berarti ini yang kurang apanya nih? Misalnya syariatnya kita tambahi, tapi jangan sampai diporsir. Karena PAO kan sudah tidak muda lagi ya. Jadi jangan diporsir. Ada waktunya kita harus belajar tentang matematika agar otak kita tidak pikun. Kita harus belajar matematika. Jadi menjelang tua ini kita misalnya bermain sudoku, yang hitungan cepat dan apa itu kita belajar itu. Boleh itu. Jadi tidak mesti menjelang tua itu harus belajar agama terus tidak. Betul. Jadi untuk mengasah otak itu bisa supaya tidak pikun gitu ya. Tidak pikun kita harus belajar matematika, jadi biar tambah kurang. Betul. Bermain sudoku ya, permainan itu boleh itu. Atau mahjong ya, mahjong gambar ini biar kita cerdik gitu. Walaupun porsinya mungkin porsi yang lebih tinggi ya zikirnya. Atau sambil main sudoku sambil zikir kan nggak masalah. Tapi otak kita harus jalan. Jalan itu dalam segala hal, dalam bidang matematika, biar kita tidak cepat pikun, gitu ya. Kemudian ditambah juga wawasan-wawasan yang lain. Tapi wawasan yang ringan-ringan, boleh PAO belajar sejarah. Jangan yang berat-berat. Misalnya akidah filsafat itu berat. Jadi sejarah aja, misalnya sejarah yang menarik apa, gitu misalnya. Misalnya tentang Prabu Siliwangi, tentang apa, yang santai-santai lah gitu. Jadi jangan yang terlalu gimana gitu kan menjelang tua. Kemudian hilangkan beban. Dan yang paling utama adalah bersyukur. Karena PAO sudah imannya naik ya. Karena hampir beberapa kali ngajak saya
itikaf di masjid itu udah iman yang paling tinggi. Jadi itikaf di masjid dalam dewasa ini sudah jarang yang itikaf di masjid. Jarang diporsir, ada sok diporsir wae, padahal udah diporsirnya. Jangan diporsir. Jadi misalnya hari ini dzikir, besok khotaman, besoknya lagi manakiban. Ya. Jangan diporsir terus dzikir, khotaman, manakiban, pusing kita. Kalau terlalu banyak ayat yang masuk, luber, Betul. tumpah lagi. Mendingan dzikir, kemudian nanti diselangi tadi belajar matematika, kemudian belajar merasa, termasuk belajar misalnya membuat makanan. Karena di dalam belajar makanan juga ada pembelajaran itu, membuat makanan sendiri. Gitu misalnya kita bikin apa gitu. Belajar apa aja lah pokoknya, mau bidang masakan, pertanian, belajar tentang agama bukan hanya agama kita juga bisa belajar agama yang lain, akidah yang lain bisa gitu, walaupun kita membentengi diri gitu, tapi kita harus belajar filsafat agama, tapi jangan yang terlalu tinggi juga gitu, jangan sampai menggoyahkan iman kita gitu. Tapi kita harus tahu nih, Nabi Zulkifli ini agamanya apa nih? Kalau karena Nabi Zulkifli bisa kalau dilihat dari ini kayak Laose, Nabi Lut, Laose itu kalau dilihat ajarannya itu mendekati ajaran agama Buddha atau Konghucu gitu, atau Taoisme, Eling dan lain sebagainya, itu mendekati. Ini siapa sih Nabi Laose ini atau Nabi Lut ini? Kalau dia ajarannya gitu, ajarannya gitu, kita bisa dilihat gitu. Dan Laose atau Lut itu berjenggot gitu. Kenapa dia dimasukin ke dalam kategori nabi gitu? Bukan semata-mata nabi itu ada 124.000 gitu, banyak gitu. Yang 25 itu rasul yang wajib diketahui saja. Tapi di sana itu di Arab itu ada Nabi Daniel.